bahwa dalam peristiwa penembakan yang dilakukan Eliezer terhadap almarhum Joshua, apakah saudara ahli melihat penembakan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan etis yang besar setelah penjelasan saudara ahli yang sebelumnya? Khusus untuk peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Eliezer terhadap almarhum Joshua, apakah menurut saudara ahli penembakan itu dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan etis yang besar yang tadi saudara ahli sudah jelaskan bahwa dia berdasarkan perintah? Jadi dalam etika itu memang selalu dibedakan antara yang normatif dan kebersalaan seseorang. Yang dalam agama, di agama Katolik, kebersalahan itu disebut berdosa, ya, orang berdosa. Tapi dalam etika saya tidak pakai istilah itu. Dalam etika saya pakai istilah bersalah secara etis, boleh dituduh kamu secara etis adalah buruk. Kita dalam bahasa biasa mempunyai istilah itu orang jahat misalnya. Jahat itu berarti etis buruk. Nah, orang yang dalam situasi relasi kekuasaan tadi melakukan sesuatu yang sebetulnya secara objektif menurut etika normatif jelas tidak boleh dilakukan, belum tentu bisa disebut jahat. Karena dia tidak melakukannya karena sebetulnya mengabaikan norma moral, tapi tidak tahu mana yang ditaati. Penilaian moralnya itu dalam suara hati keliru. Dalam etika faham suara hati yang keliru banyak dibicarakan. Di situ dikatakan orang wajib untuk membentuk suara hati, jadi supaya perasaan moral sesuai dengan norma-norma objektif. Tetapi orang yang sesudah melakukan sesuatu sadar, wah keliru itu, tidak berarti bahwa sebelumnya dia orang jahat. Jadi dari sudut kebersalahan pribadi itu amat sangat relevan. Yang dinilai pada orang adalah secara etis, tanggung jawab etis di dalam kasus itu. Jadi sejauh mana dia bertanggung jawab. Tanggung jawab seperti tadi saya katakan, makin dia bingung, makin dia mungkin merasa antara dua kewajiban, jangan melakukan ini, tetapi taatilah. Kebingungan itu mengurangi kejelasan suara hati, dia bisa keliru tanpa boleh disebut jahat atau itu. Terima kasih untuk penjelasan saudara ahli. Pertanyaan dari saya yang terakhir, ahli, terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Joshua oleh Eliezer, dari sudut kajian filsafat moral, apa saja unsur-unsur yang menurut saudara ahli dapat meringankan terdakwa Eliezer? Menurut saya yang tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberi perintah itu. Itu bukan ajutannya atau macam itu, tapi orang yang berkedudukan tinggi, yang jelas berhak memberi perintah, yang di dalam, sejauh saya tahu, di dalam kepolisian tentu akan ditaati. Jadi tidak mungkin orang katanya Eliezer itu 24 tahun umurnya, jadi masih muda itu, ya
laksanakan, itu budaya laksanakan. Itu adalah unsur yang paling kuat. Yang kedua, tentu keterbatasan situasi. Itu situasi yang tegang, yang amat sangat membingungkan. Saya kira semua itu, di mana dia pada saat itu juga harus menentukan laksanakan atau tidak. Tidak ada waktu untuk melakukan suatu pertimbangan matang, di mana kita umumnya kalau ada keputusan yang penting mengatakan coba ambil waktu tidur dulu. Dia situ bisa tidur, dia harus langsung bereaksi. Menurut saya itu tentu dua faktor yang secara etis sangat meringankan. Tambahan satu poin yang tadi saya sebutkan juga, dalam kepolisian, seperti di dalam situasi pertempuran militer, dalam kepolisian memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak. Itu di dalam segala profesi lain tidak ada itu, di mana perintah itu. Jadi bahwa seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total, sama sekali nggak masuk akal. Kalau ketua sekolah tinggi filsafat Driyakara tersinggung berat menyuruh saya punya pistol, saya tidak punya, menembak, ya jelas saya ke masa. Tapi di polisi itu lain, karena atasannya dia dalam situasi tertentu bisa memberikan, berarti juga bahwa resistensi di dalam yang menerima perintah itu lebih lemah karena dia tahu itu kadang-kadang mungkin. Ini jawaban saya.